Oke, terima kasih ya. Saya lanjutkan sedikit ya materinya teman-teman. Hari ini saya mau menuntaskan tentang pengertian iman yang ketiga ya, tentang iman keselamatan ya. Oke, kalau yang sebelumnya sudah pernah diskusikan ya Pak Repli ya, yang iman pertama, kedua kayaknya ya. Udah Pak, sudah, Sudah. sudah. Oke ya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita coba perdalam lagi ya. Bicara iman itu bukan hal yang mudah ya, eh, karena ini sebuah perjalanan gitu ya. Di ayat sebelumnya bahwa dari satu bertumbuh dari satu iman ke eh, iman yang lain gitu ya. Nah ini eh, kalau bicara perjalanan berarti ada pertumbuhan ya, dan pertumbuhan itu sangat bergantung pada pengalaman ya, pengalaman bergaul dengan Tuhan. Nah ini jadi kita tidak bisa mendapatkan iman secara instan ya, tanpa ada satu perjalanan hubungan dengan Tuhan ya. Nah, dari setiap tahap iman ya, baik iman keyakinan, iman persetujuan pikiran, dan pada akhirnya iman keselamatan, itu seberapa kuatnya, seberapa dalamnya, itu tetap bergantung pada seberapa eh, Bapak Ibu mengalami pergaulan dengan Tuhan atau mengalami pengalaman dengan Tuhan. Jadi walaupun dalam iman keyakinan ya, kita tahu kemarin iman keyakinan apa, mengharapkan sesuatu terjadi, dan itu biasanya menyangkut hal-hal pemenuhan kebutuhan jasmani ya. Dan orang bisa percaya pada jenis iman atau bisa memiliki iman keyakinan itu juga bukan sesuatu yang mudah ya, tanpa ada eh, tentu tanpa ada intervensi Tuhan, tanpa ada pengkondisian Tuhan, dan tanpa ada pengalaman ya, pengalaman pribadi kita yang menunjukkan ke situ, itu bukan suatu yang mudah untuk didapatkan ya. Untuk bisa mendapatkan tadi seperti perwira tadi, untuk bisa mendapatkan mukjizat, dia begitu yakin, begitu percaya bahwa apapun tindakan Tuhan Yesus, apapun yang dikatakan Tuhan pasti akan berdampak ya, berdampak pada orang yang sakit dan akan menerima kesembuhan. Itu juga pasti dari mana? Pasti dia dari pengalaman atau belajar sesuatu. Dia mengamati, dia melihat, dan dia mengalami sendiri bagaimana satu sistem yang bekerja ya dalam pemerintahan Roma gitu. Dia kalau dalam pemerintahan Roma itu, kalau yang atasan ya, jenderal di atasnya itu berkata kiri, pasti yang di bawah akan ke kiri, yang ke kanan pasti akan ke kanan. Dan dia punya bayangan bahwa kalau Allah yang adalah sumber kuasa yang tinggi ya, ya dia mengibarkan itu ya, ada pemerintahan Allah mungkin ya dalam benaknya, sama seperti pemerintahan Romawi. Kalau memang Tuhan mau menyembuhkan, pasti akan terjadi sesuatu ya, pasti akan terjadi. Nah, itu eh, kita lihat ya, saya amati itu juga lahir dari pengalaman ya, pergaulan pengalaman dia sehari-hari ya. Bagaimana dia melihat bahwa Allah pasti punya sistem cara kerja seperti itu, bahwa kalau Allah yang berkuasa, kalau dia mau menggerakkan ya, yang di bawahnya pasti, manusia yang di bawahnya pasti akan terjadi sesuatu. Nah, jadi bedanya adalah di iman keyakinan ya. Saya membedakan nanti di setiap tahapan itu, perbedaan utama adalah ada di dua hal ya. Pertama, soal jangkauan dari pengharapan yang diinginkan, jangkauan pengharapan yang diharapkan. Ya, kalau di iman keyakinan itu hanya sejauh pemenuhan kebutuhan jasmani yang mendesak yang dia butuhkan. Ya, jangkauannya hanya di soal-soal di bumi. Ya,
Tapi kalau nanti masuk ke iman keselamatan, itu jangkauan pengharapannya bukan hanya yang terjadi di bumi, tapi yang beyond, ya, melintasi yang di bumi, atau apa, bukan hanya yang terjadi di bumi, tapi yang setelah kematian, ya. Jadi jauh lebih jauh gitu ya jangkauan eh, pengharapannya dia, ya. Jadi bukan soal lagi, jadi yang utama bukan soal lagi pengharapan akan pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi pengharapan akan sesuatu yang akan dia dapat di depan di kemudian hari. Oke, sampai sini teman-teman bisa bisa dapat ya gambarannya ya. Jadi kalau di iman keyakinan itu, ya, tetap nggak mudah, bukan suatu yang ini, oh ini awal gitu dari mudah gitu ya, nggak. Kalau orang tidak punya pengalaman pribadi juga, ya, apa, dia menggumuli itu juga, itu nggak akan dapat sekuat ya orang yang punya pengalaman dan menggumuli hal itu juga, ya. Jadi kita nggak bisa menyepelekan gitu ya, dan memang buktinya kan itu bisa menggerakkan kuasa Tuhan gitu ya, menggerakkan kuasa Tuhan. Nah, eh, nah, di iman keselamatan ini, ya, kita bicara pada level Bapak Ibu, ya, jangkauan berpikir, jangkauan pengharapan kita itu tadi saya katakan setelah kematian. Jadi jauh sekali apa yang mungkin orang-orang di sekitar kita itu bisa pikir, mungkin bisa dipikirkan, percaya secara teori bahwa ada kehidupan kematian, tapi apa yang mereka harapkan, apa yang yang akan terjadi di sana, apa yang sebenarnya diharapkan ya lebih jelas itu eh, belum tentu sedalam kalau di level iman keselamatan ini. Jadi di iman keselamatan ini, ya, bukan sekedar jangkauannya di pemenuhan kebutuhan jasmani, atau hanya sekedar memiliki persetujuan pikiran, percaya akan kebenaran di Alkitab saja, ya, tapi lebih jauh, ya, kita punya sudut pandang, satu pengharapan yang kita bisa lihat itu secara nyata gitu ya, pengharapan yang depan, yang nggak mudah dilihat, tapi orang begitu dapat itu, ya, itu penggerak utama untuk mulai, ya, mesin iman ini bergerak dalam iman keselamatan ini, yang akan pada akhirnya menghasilkan apa iman keselamatan itu benar-benar punya hubungan keintiman dengan Allah. Jadi hubungan dengan keintiman Allah bukan hanya lagi apa kata orang atau apa kata buku yang dibaca, ya, atau pada hukum-hukum tertulis saja, tapi memang ada pengalaman pribadi yang mungkin nggak mudah untuk diceritakan kepada orang, tapi pada level iman keselamatan ini gitu ya, uh, sudah demikian menyatu. Jadi bukan hanya percaya pada pengharapan di balik kematian itu, hanya percaya saja, tapi pasti dia sudah melewati iman persetujuan pikiran, dia sudah memahami, sudah belajar gitu ya. Jadi di level iman keselamatan ini tidak mungkin juga orang sampai kalau dia nggak belajar firman Tuhan, tidak belajar Alkitab, tidak mungkin. Karena tidak ada bahan baku untuk mendorong dia punya pengalaman intim dengan Tuhan, punya pengharapan yang yang jauh di depan gitu, yang dia bisa lihat gitu. Tanpa kebenaran firman yang dibukakan, tidak mungkin akan orang sampai ke situ. Makanya, ya, iman ini hanya datang dari remato Christo, kan, firman Kristus, ya, karena mendengar firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi pasti melibatkan pengalaman pribadi, ya, pengalaman pribadi dengan Tuhan, ya. Jadi apa yang dia pelajari di
persetujuan pikiran ya, di iman persetujuan pikiran, dengan logikanya dia memahami kebenaran Alkitab, dia bisa dapatkan kalau istilah di psikologinya itu aha experience ya, aha moment gitu ya. Setiap ayat-ayat itu tuh bisa berbunyi, bisa menari-nari di pikirannya, bisa dapat klik gitu ya. Karena dia mengalami dalam satu peristiwa. Jadi di iman keselamatan ini eh, kita tidak mungkin orang orang itu tidak merasakan apa namanya ayat-ayat firman yang dia pelajari itu begitu hidup gitu ya. Pasti dia merasakan sekali bahwa ayat-ayat firman Tuhan itu begitu hidup karena dia mengalami dengan di pengalaman sehari-hari. Nah, jadi Bapak Ibu ya, jenis iman keselamatan ini ya bukan sesuatu yang mudah ya. Ini satu perjalanan juga ya dari jadi sub perjalanan dari tadi iman keyakinan, iman persoalan pikiran, terus masuk iman keselamatan juga akhirnya suatu perjalanan juga yang akan makin dalam dan kalau sepemahaman saya ya kalau sudah masuk ke iman keselamatan ini itu karena jangkauannya kekekalan ya ini nggak ada batasnya jadi orang nggak bisa mengklaim dirinya bahwa saya sudah sempurna mendapatkan iman ya kita tidak akan kalau menurut saya pribadi tidak akan bisa ngomong itu ya selama saya masih hidup karena selama saya masih hidup saya diberi kesempatan Tuhan berarti Tuhan juga berkenan membukakan ya membukakan eh, wawasannya membukakan apa namanya kebenaran-kebenaran yang lebih dalam gitu yang tadinya kita pahami ya Allah itu seperti ini ABC gitu ya dalam perjalanannya nanti kita dibukakan DEF kemudian dibukakan GHI dan seterusnya walaupun topik besarnya mungkin sama ya, tapi ada apa namanya hal-hal yang lebih dalam dibukakan gitu ya. Ada sesuatu ya yang membuat kita makin dalam, makin ngeh gitu. Nah, kalau sudah masuk tahap ini ya, Bapak Ibu yang saya pahami, orang tidak mungkin dia berbalik gitu ya atau murtad kalau sudah masuk tahapan ini. Ya ada juga yang disebut titik point of no return untuk tidak bisa jatuh tapi dia akan terus bertumbuh. Nah inilah sebenarnya yang kita kejar ya satu titik di mana kita apa ya memahami ya tentang eksistensi diri kita ya diri kita yang hidup di bumi sekarang ini itu punya eksistensi seperti apa mau kemana dan apa yang mesti dikerjakan dan apa yang mesti apa ya eh, kita tuju gitu ya itu makin kuat dan makin membesar dan itu mulai mewarnai seluruh seluruh hidup kita seluruh cara pandang kita dan pada saat tahap ini ya, kita tidak mudah untuk diobang-ambingkan oleh berbagai ragam pengajaran ya kalau ada pengajaran baru bilang A bilang B pasti kalau punya iman jenis ini itu akan bisa mengenali ya ini benar-benar dari Tuhan, benar-benar uh, sesuai dengan yang dia pahami dan pengalaman dia atau enggak gitu ya. Jadi tidak mudah diobang-ambingkan. Nah, ini sebenarnya jenis iman yang kita tuju. Nah, ini sekali lagi ya uh, tidak bisa didapatkan instan sekaligus mau dirapel istilahnya itu enggak ternyata nggak bisa ya ini nggak bisa instan bahkan kalau menurut pemahaman saya Tuhan sendiri ya eh, tidak mungkin memberikan iman keselamatan itu seketika ya satu momen tertentu tidak ya nah ini juga kalau dalam pemahaman saya itu ya berkaitan dengan kita eh, dipenuhi oleh Roh Kudus ya di pergaulan kita dengan Roh Kudus setiap
hari yang kita sedang pelajari gitu ya, ditenggelamkan dalam Roh Kudus itu sebenarnya Roh Kudus menggerakkan kita untuk masuk dalam jenis iman ini ya, makin dalam gitu. Di jenis iman ini apa ya? Kalau saya bilang bahwa eh, kita seperti mengetahui eh, dari mana asal kita mau kemana, dan kalau bahasa saya itu memahami eksistensi diri kita ya yang seutuhnya, sehingga ya kita bisa menjadi strong di sini ya, walaupun awalnya kalau saya melihat ya kita bisa melihat secara samar-samar tapi belum tentu bisa pada posisi itu ya. Seringkali itu harus ada pembuktian dalam ujian-ujian di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya bahwa jenis iman ini gitu ya, itu ya mengacu pada peristiwa penyaliban ya, penyaliban sendiri ya. Jadi ini model, jadi artinya model yang sempurna bagaimana iman keselamatan itu seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Nah, di sini apa ada satu aspek lagi dalam iman keselamatan yang ditunjukkan oleh teladan Tuhan Yesus, yaitu soal pertaruhan, Bapak Ibu. Ya, kalau tadi soal jangkauan pengharapan ya, yang saya lakukan tadi, jadi dalam kriteria iman keselamatan itu yang saya temukan ya, Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi, pergumulan saya, perenungan saya, bahwa dalam hal iman keselamatan ada dua kriteria utama yang saya dapat. Yang pertama tadi soal seberapa jauh kamu punya pengharapan gitu ya. Jelas kalau iman keselamatan, pengharapan kita pasti dalam kekekalan, di luar melewati ambang kematian ya. Yang kedua adalah soal pertaruhan. Seberapa besarnya pertaruhan Bapak Ibu yang punya gitu ya. Seberapa hidup Bapak kita semua dipertaruhkan untuk kita mau mencapai menuju ke pengharapan yang kita inginkan itu ya. Nah, jelas ini ditujukan oleh Tuhan Yesus. Pertaruhan Tuhan Yesus demi dia mau punya pengharapan ya, agar manusia punya keselamatan dan mau mengikuti kehendak Bapa ya, dia bersedia menjalani jalan salib ini, dia mempertaruhkan seluruhnya ya, segenap hidupnya seluruhnya. Nah, ini sebenarnya terus terang Bapak Ibu, penemuan ini yang menggetarkan saya, karena terus terang saya kira saya belum sampai situ ya, untuk mau mempertaruhkan seperti yang Tuhan Yesus lakukan ya. Nah, tentu saja Bapak Ibu, bukan dalam konteks mempertaruhkan itu kita menderita harus disalib ya secara fisik gitu ya. Bukan ya. Recording in progress. Tapi dia mempertaruhkan apa yang dimiliki selama di bumi ini ya, dia serahkan untuk mengikuti jalan kehendak Bapa gitu ya. Jalan yang memang harus dilewati karena itu sesuai kehendak Bapa. Jadi habis gitu ya. Tidak ada yang tersisa yang bisa kita simpan gitu ya, tapi semuanya diserahkan gitu ya. Tuhan Yesus meminum cawan seluruhnya, tidak setengah-setengah. Walaupun ya kalau kita baca ya, itu bukan sesuatu yang mudah juga, bukan karena Tuhan Yesus itu mentang-mentang oh dia anak Allah gitu ya, dia pasti punya kesiapan gitu, enggak ya. Karena waktu di Taman Getsemani dia juga kan dalam keadaannya manusia ini kan, waktu dia menjalani ini dia posisi sebagai manusia, dan waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh ada keringat ya yang keluarnya seperti darah, itu kan menunjukkan sebenarnya ada stressing yang tinggi ya. Jadi dia seperti apa namanya
mau menyerahkan ya pada Tuhan, tapi dia masih eh, sedikit apa ya, mengharapkan ada cawan itu berlalu ya. Kalau bisa mencapai tujuan tapi tidak minum cawan sebenarnya gitu ya. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa tidak mungkin tujuan itu tercapai kalau tidak lewat minum cawan ini. Dan dia ambil tindakan itu. Nah, pengambilan tindakan ini ya itulah ya inti dari iman keselamatan itu, penurutan pada kehendak Allah yang sempurna. Jadi iman yang sempurna itu pasti berasal dari penurutan kita kepada kehendak Allah yang sempurna. Kehendak Allah yang memang mau final kita lakukan seluruhnya. Nah, ini yang aspek kedua ini bicara soal pertaruhan itu. Jadi dalam pembelajaran tentang iman keselamatan kita ya, pertumbuhan dalam iman keselamatan kita bisa dilihat dari seberapa besar kita melepaskan yang kita miliki dan mempertaruhkannya ya hanya untuk pada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki ini kita lepas, kita buang, kita harus lakukan, buang. Kalau Tuhan menghendaki kita harus mengarah ke kiri, kita mau harus mengarah ke kiri atau ke kanan dan seterusnya. Nah, ini yang saya bilang ya, tidak akan selesai selama kita masih hidup di bumi, ya, akan terus ya. Karena ini nggak ada limitnya ya. Kita tidak mungkin mengukur ya seberapa dalam ya aspek pengharapan yang kita mau tuju gitu ya, atau seberapa kehendak Tuhan yang mau kita lakukan, kita capai ya. Pada satu level kita sampai satu level tertentu, pasti Tuhan akan mengarah kepada level yang lain sesuai dengan kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sesuai dengan modalitas yang diberikan kepada kita. Jadi ini juga pasti ya setiap individu akan berbeda pengalamannya, ya, perjalanannya juga berbeda. Tapi kalau boleh saya bilang ya ini ya sebenarnya puncak pemahaman kita tentang kekristenan, tentang siapa Yesus, siapa Allah Bapa dan seterusnya ya. Itu sebenarnya benar-benar perjalanan kita untuk kita memiliki iman keselamatan ini, karena jenis iman inilah yang sebenarnya ya mempersiapkan kita ya, melayakkan kita untuk ya bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, kita coba baca ya Bapak Ibu ya. Kita coba baca di Ibrani 11 ya. Ibrani 11 ini adalah sebenarnya patokan kita mengenai apa itu iman. Ya, apa itu iman? Mungkin kita ada yang bisa bacakan Ibrani 11 1 sampai 2 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya. Nah, ini ayat-ayat ini ya, ternyata banyak orang mengacu ke sini juga, definisi iman itu apa, tapi pengertiannya bisa berbeda ya. Pengertiannya berbeda ya. Yang sebelumnya saya pernah ceritakan juga, saya pernah diajarin soal iman dengan mengambil ayat ini ya. Definisinya ini dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah kita diberikan kesaksian oleh nenek moyang kita. Itu punya pengertian juga, ternyata jangkauannya masih soal pengharapan di bumi atau pemenuhan kebutuhan jasmani di bumi ya. Saya pernah cerita juga bahwa pernah diajar dalam satu seminar gitu bahwa maksud dari ayat ini adalah iman itu seperti kwitansi
ya, kwitansi yang Tuhan sudah beri, ya, sudah kwitansi itu kan tanda pembayaran, jadi sudah dibayar lunas, ya. Memang benar-benar tinggal nunggu barangnya dikirim gitu, seperti kita beli kulkas di toko gitu ya. Katanya kalau beli kulkas ya nggak mungkin langsung kulkasnya dibawa kan. Kalau pasti ada nunggu deliverynya karena kulkasnya belum masih butuh pengiriman gitu ya. Tapi sebagai bukti bahwa kita sudah menjadi pemilik dari kulkas itu, ya kita diberikan kwitansi. Nah, kwitansi itulah iman, ya. Jadi sebenarnya pasti akan terjadi, gitu. Jadi apa yang dilakukan? Ya nunggu aja. Percaya pasti itu akan diterima, gitu. Ya, akan diterima. Nah, sayangnya penerapannya memang akhirnya fokus pada soal pemenuhan kebutuhan jasmani, ya. Karena waktu itu saya masih ingat, saya dibawa soal bicara iman itu bicara juga atau pernah diajar juga tentang namanya dream book, ya, dream book, buku mimpi katanya. Jadi apa yang kita harapkan ke depan itu harus tulis, kalau perlu difoto atau digambar dan ditaruh di buku, gitu ya. Kalau kita punya iman kesembuhan atau iman ekonomi yang baik atau rumah misalnya, sekarang masih kontrak terus, wah, kita membutuhkan rumah yang lebih layak, ya kita harus imani. Nah, caranya ya tadi, ya harus di dalam dream book kita itu divisualisasikan, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini teknik ini yang dipakai juga ya dalam pengajaran-pengajaran New Age juga, ya, pengajaran di dunia sekuler, ya, visualisasi, ya. Visualisasi apa yang kita mau, ya, taruh di buku itu dan setiap hari divisualisasikan. Dan pasti kita akan dapatkan itu. Nah, kita tahu bahwa ini, ya, walaupun definisinya Ibrani 11 ayat 1 ini, gitu ya, tapi pengertiannya masih seputar apa? Ini fokus pada apa yang kita mau, ya. Sebenarnya visualisasi itu ya bagian dari soal positive thinking gitu ya, dalam arti yang dipaksakan, ya, apa namanya, positive thinking sesuatu yang baik tapi dibawa terlalu jauh sehingga kita memvisualisasikan apa yang kita mau di depan gitu, dan pasti terjadi. Dan itu, ya, kalau dalam praktek dunia sekuler itu ya teknik visualisasi aja, bahwa membawa otak kita untuk fokus yang kita mau. Biasanya kalau fokus pada yang kita mau pasti akan terjadi gitu ya. Nah, tapi ternyata dalam praktek di Kristen juga dibawa ke ayat ini, di mana, ya, seolah punya dasar, ya, tapi ya persamaannya adalah apa? Lagi-lagi fokus pada kehendak kita sendiri yang kita mau gitu, ya, yang kita mau, bukan yang Tuhan mau, gitu ya. Jadi kalau ayat ini dipahami bahwa segala sesuatu yang apa kita harapkan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu adalah sebatas yang kita mau, ya, yang maunya kita sendiri, ya, dalam konteks pemenuhan kebutuhan jasmani, itu jadi meleset, ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu adalah lagi-lagi tadi, ya, bahwa kita sudah menerima kwitansi itu, yang artinya itu bukti bahwa kita akan menerima, dan konteksnya juga pemenuhan kebutuhan jasmani, akhirnya meleset juga, ya. Nah, di ayat ini sebenarnya, ya Bapak Ibu, ya, kalau mungkin kita baca di ayat yang lain, ya. Baca ayat yang lain, ya. Di ayat 3 kita bicara, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi terus, ya. Karena iman Habel, ya. Karena iman Henok terangkat. Jadi karena iman Habel bisa mempersembahkan sesuatu yang baik, ya. Karena iman Henok terangkat dari kematian, ya.
Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada dia orang yang sungguh mencari Dia. Karena iman Nuh, ya, dengan petunjuk Tuhan mempersiapkan bahtera, Nuh menuruti apa yang Tuhan lakukan. Nah, lalu masuk di sini karena iman Abraham taat, ya, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Nah, dari sini kita lihat bahwa karena iman yang dimaksud itu, ya, tokoh-tokoh Alkitab itu persamaannya apa? Dia melakukan, ya, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, ya, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi definisi iman keselamatan, iman yang sempurna itu penurutan kepada kehendak Allah, ya, yang sempurna itu menjadi benar gitu, bahwa karena Henokh, ya, bergaul akrab dengan Tuhan, dia menuruti apa yang Tuhan kehendaki, ya, maka Henokh, ya, bisa mendapatkan sesuatu, ya, di apa namanya, Tuhan berkenan ke situnya. Di sini jelas, ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, jadi orang-orang tokoh Alkitab ini, Habel, Henokh dan seterusnya, ini orang-orang yang berkenan kepada Allah, termasuk Nuh juga. Jadi iman seperti apa yang berkenan kepada Allah, ya? Tadi iman yang sempurna, iman keselamatan yang mau menuruti kehendak Allah yang sempurna. Nah, kesempurnaan kehendak Allah itu, ya, itu kita bisa belajar mulai ditunjukkan pada iman Abraham, ya, karena ternyata sejak Abraham, ya, Abraham walaupun di perjanjian lama, ya, kesannya itu dia dijanjikan hanya pada satu tanah perjanjian gitu, ya, tanah Kanaan, ya, yang memang Tuhan janjikan itu untuk keturunannya. Tapi untuk Abraham sendiri sebenarnya Allah menjanjikan satu dia, Tuhan Allah menantikan kota yang punya dasar yang direncanakan dan dibangun Allah sendiri. Nah, ini disingkapkan oleh penulis Ibrani ini, bahwa Abraham ternyata diberi jangkauan pengharapan yang jauh gitu, ya, bahwa ada satu kota yang dibangun, ya, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Dan ini pasti bukan kota yang di bumi gitu, ya. Karena tadi di bawah Abraham hanya melambai-lambaikan ke kota itu, dia belum mendapatkan. Jadi konteks dari iman keselamatan, iman yang sempurna ini, tadi jangkauannya kekekalan. Kekekalan itu maksudnya adalah bahwa Allah, ya, memang merencanakan satu kehidupan gitu, ya, satu kota yang punya dasar dan direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Ya, yang kita tahu bahwa ini adalah langit baru, bumi baru, dalamnya ada Yerusalem baru. Jadi ada bumi baru, ada dunia baru yang Tuhan sudah siapkan, dan itu bukan di bumi yang sekarang. Ya. Konteksnya ini, ya Bapak Ibu, ya, mulai di ayat 8 ini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi ternyata Abraham itu tahu ada janji itu, ya, yang dulu saya salah mengira bahwa janji pada Abraham itu adalah tanah Kanaan gitu. Bukan, itu janji pada keturunannya, tapi pada Abraham sendiri Tuhan menjanjikan, ya, kota yang punya dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah sendiri, yang itu merujuk pada Yerusalem baru di langit baru dan bumi baru. Ternyata jangkauan, ya, pengharapan Abraham itu bukan hanya, ya, kehidupan di bumi, tapi jauh setelah itu Abraham sudah bisa melihat
walaupun dia hanya melambai-lambai saja. Nah, makanya saya baru ngeh sekarang ya, paham benar bahwa kenapa disebut Abraham itu bapak orang percaya ya, bukan tokoh yang lain ya. Ya ini salah satunya, karena hanya Abraham, mulai dari Abraham lah ya, dia bisa melihat pengharapan yang jauh ke depan itu, yang tidak ada, tidak terjadi di bumi sekarang. Ya, kalau tokoh-tokoh yang lain, ya mungkin Nuh dan apa, itu ya sebatas pengharapan yang di bumi gitu. Tapi mulai Abraham, dia bisa melihat bahwa bumi ini, kehidupan di bumi ini sementara, hanya persiapan. Ya, dia makanya dia jadi pengembara, jadi nomaden, jadi musafir, ya buat dia nggak masalah karena memang mau kemanapun tinggal di bumi ya tetap bukan itu sebagai tanah air yang sesungguhnya. Ya, jadi tidak masalah dia mau tinggal di mana saja selama di bumi ini karena sama aja. Selama di bumi, di lokasi manapun, ya itu bukan sesuatu yang permanen yang Tuhan siapkan gitu. Bukan sesuatu yang permanen. Jadi kalau kita punya jangkauan berpikir itu, punya mindset pola pikir seperti itu, ya, sebagai musafir menghayati itu, ya, apapun kondisi yang di bumi ini, itu bukan suatu yang big deal gitu, ya, bukan suatu yang besar sebenarnya, jadi perlu dipermasalahkan. Yang harus dipermasalahkan, yang harus menjadi suatu yang big deal itu adalah apakah kita sudah melihat, ya, kota yang direncanakan dibangun Allah itu, Yerusalem baru itu, kehidupan nanti itu, seberapa kita kuat, seberapa kita menyelami itu. Kalau kita meleset di situ, wah, itu kita kehilangan segalanya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, bicara iman yang sempurna, iman keselamatan, memang acuannya adalah iman Abraham. Ya, acuannya itu iman Abraham, tapi iman Abraham yang ini, yang ada di ayat 8, 9, 10 ini, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan sekedar bahwa karena iman orang mendapatkan sesuatu yang jangkauannya hanya pemenuhan kebutuhan selama di bumi. Ya, ini Bapak Ibu, ini sebenarnya pemahaman yang dalam ya. Tidak mudah kita untuk mencernanya ya. Kalau saya ibaratkan tuh, kalau saya sendiri ya, kadang-kadang menyelam bisa paham itu, tapi kadang naik lagi gitu. Pada lebih banyak mungkin saya tidak dalam kesadaran ini ya, seperti Abraham ini gitu ya. Jadi masih naik turun gitu ya, masih naik turun. Tapi memang satu-satunya cara harus terus digaungkan setiap hari, selalu diingatkan bahwa ayo masuk ke dimensi ini, ya, dimensi yang dilihat oleh Abraham. Bayangkan Abraham yang belum kenal Kristus secara penuh gitu ya, belum ada kebenaran firman yang penuh, dia sudah bisa melihat ini. Nah, apalagi kita sekarang, ya, apalagi kita sekarang, kita harus jauh lebih bisa melihat ini di zaman perjanjian baru ini, gitu. Bapak Ibu kalau sudah melihat dimensi ini ya, bisa melihat pemahaman ini, itu kita akan bisa ya lebih tough, lebih bisa siap ya dalam segala sesuatu yang ada, yang terjadi di yang kita hadapi sehari-hari di bumi ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu baca lagi di Ibrani 11, coba tangkaplah ya makna dari iman ya. Sebenarnya ini memang iman yang sempurna, iman yang selamat ini memang ada di Ibrani 11 ya. Bapak Ibu harus coba ya, kalau selama ini dapat pengajaran tentang pengertian iman di Ibrani 11 itu yang berbeda dengan yang saya kemukakan, coba gumuli lagi ya. Yang Bapak Ibu selama ini dapatkan,
lihat dua aspek tadi ya. Soal seberapa jauh pengharapan ya yang mau kita terjadi itu ya. Apakah hanya di bumi, pemenuhan di bumi atau di kekekalan. Yang kedua ada pertaruhan ya. Soal pertaruhan, apakah yang diajarkan selama ini kepada Bapak Ibu soal iman itu membawa pertaruhan seperti pertaruhannya Abraham ya. Dan jelas seperti pertaruhannya Tuhan Yesus sendiri. Ini kan agak lucu ya, bahwa kita merayakan Paskah, tahu bahwa pengorbanan Yesus luar biasa, ada pertaruhan yang besar, tapi yang diajarkan sekarang soal iman, bahkan tidak diajarkan soal bertaruh ini, ya. Yang diajarkan hanya soal hak yang harus diklaim, bahwa seperti kwitansi yang tinggal terima saja. Nah, itu kan sangat meleset, ya, sangat jauh meleset. Nah, dua hal ini Bapak Ibu yang saya dapat ya hari ini, itu biarlah menjadi guidance, menjadi pergumulan kita ya, terutama soal pertaruhan ini. Apakah hidup kita tiap hari itu ya, itu makin besar pertaruhan kita? Ini nggak mudah ya. Saya terus terang belum di sini sebenarnya, belum stabil di sini gitu ya, masih up and down gitu. Tapi saya secara samar-samar saya melihat bahwa pertaruhan saya belum seperti yang Tuhan mau gitu ya. Apa namanya, yang saya cawan yang harus saya minum itu mungkin belum yang seharusnya. Oleh karena itulah saya masih diberi kesempatan hidup untuk Tuhan mau kita berjalan ya bersama Roh Kudus. Ayo naik lagi tahap demi tahap, tahap demi tahap. Dari sinilah maka kalau kita belajar yang benar ini ya, kebenaran sejati ini ya, tidak mungkin membuat kita tuh sombong, tidak mungkin membuat kita merasa sudah cukup, sudah selesai dan tidak mau melihat ya orang lain gitu ya. Apapun yang kita terima, pengalaman yang kita terima atau pembelajaran yang kita terima, kita pahami gitu ya, tidak boleh membuat kita masa lebih tahu, lebih ngerti dari orang lain ya, karena orang lain juga punya perkara sendiri yang mungkin Tuhan bukakan juga yang berbeda, dan oleh karena itu kita berinteraksi, berhubungan sama lain untuk saling belajar gitu ya. Karena pasti pengalaman dari setiap orang dituntun pada level yang mana itu pasti berbeda, dan kita bisa belajar dari pengalaman iman orang lain ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sudah sampai level ini ya, kita akan lebih wise, lebih bijaksana ya dalam menilai orang lain ya, dan tidak akan pernah menghakimi orang lain. Nah, kita masuk pada iman yang sejati ya tadi ya, kesimpulannya ini. Jadi ya kesimpulannya, iman yang keselamatan, iman yang sempurna, iman yang sejati ini sama ya. Ini sinonim aja ya. Itu iman yang bertumpu pada keyakinan ya, semua yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan di alamnya adalah yang terbaik. Jadi kita menemukan hal yang terbaik itu adalah yang memang Tuhan kehendaki. Kita memandang ya jalan salib di depan kita, mercusuar kita itu adalah salib Tuhan ya, yang kita lihat di situ, yang mengguiden kita, lentera, obor, tiang awan, tiang apinya itu adalah jalan salib yang Tuhan Yesus sudah teladankan buat kita. Itu fokusnya. Keteladanan Yesus ya yang taat sampai Bapa itu menjadi pilar utama ya, harusnya menjadi pilar utama dari arah perjalanan kita. Kita istilahnya kalau berjalan yaitu panduannya itu ya, di Matius 26 39 ayat 4 jelas ya, Tuhan Yesus mengatakan bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendakmu lah yang jadi ya. Nah, ini iman yang sejati, iman keselamatan itu fokus pada sini. Fokus pada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan ya.
di Ibrani 12 ayat 3. Inilah yang yang disebut iman sempurna ini, ya. Jadi Bapak Ibu, di bagian iman yang keselamatan ini, ya, kita sudah tahu kerangkanya, kriterianya. Nah, nanti tinggal kita akan belajar, ya, dampak dari iman keselamatan, iman yang sejati itu apa. Karena kita nggak bisa, Bapak Ibu, mengklaim kita punya iman yang sejati, iman yang sempurna, ya, tanpa melihat ada buah-buah, tanpa ada dampak dalam hidup kita pribadi. Artinya, kalau secara kualitas mental, gitu ya, kualitas diri pribadi itu kita nggak beda jauh dengan orang-orang dunia, tidak mungkin orang ini punya iman yang sejati, gitu. Karena jenis iman ini pasti akan terlihat, ya, akan mulai terlihat lah, ya, dan akan makin membesar, makin terang, gitu. Yang kita rasakan sendiri, kita tahu, dan orang lain, terutama orang dekat kita akan bisa melihat. Nah, ini ada dampaknya yang jelas, ada buahnya yang jelas. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, yang saya pahami inilah sebenarnya kekristenan yang sejati. Ya, kekristenan sejati itu pasti menggiring, ya, jemaatnya, menggiring umatnya untuk mendapatkan jenis iman yang seperti ini. Kalau banyak gereja, ya, menekankan pengajaran yang fokusnya semata pada mengejar iman keyakinan yang kita pelajari sebelumnya, atau iman pengenalan, iman persetujuan pikiran yang fokusnya pada, ya, sisi teologis akademis saja, ya. Nah, itu bukan sesuatu yang salah, tapi bisa meleset, tidak mencapai tujuan yang sebenarnya, ya. Nah, mungkin itu yang kesimpulan yang saya mau sampaikan, ya. Mungkin dari sini, Pak Lepri, silahkan kalau ada mau ditanyakan, kita langsung tanya jawab aja, ya. Thank you. Terima kasih Pak Anton. Ya. Ya, teman-teman, sudah kita dengar ya, iman keselamatan atau iman yang sempurna atau iman yang sejati. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin apa yang didapat deh. Ya, Nah, dulu mungkin bisa. betul Pak. Jadi teman-teman, apa yang kita dapat dari iman keselamatan ini? Atau iman yang sempurna atau iman yang sejati? Apa yang kita dapat nih, teman-teman? Yang teman-teman dapat apa? Bisa dibagikan nggak? Ya, dari saya dulu, Pak. Silakan, Pak. Ya. Bisa kedengaran ya? Kedengaran. Baik, terima kasih Pak Anton, luar biasa. Saya bersyukur sekali, bersuka cita betul-betul atas pengajaran yang luar biasa ini. Saya baru rema dan paham, mengerti kenapa di Matius 6 ayat 25 sampai 34 itu Yesus jangkauannya hidupnya dibilang jangan kepada hal-hal yang lahiriah, tetapi ayat 33 dibilang tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang dulu awal-awal belajar dalam pemuridan juga diajarkan yang sama, iman itu ya punya dasar yang seperti tadi Pak Anton sampaikan, itu menjadi menjadi paradigma konsep di sini, sehingga kadang-kadang stres juga ya, jangkauannya hanya hal-hal lahiriah, sehingga melihat bahwa kalau secara lahiriah tidak seperti yang diharapkan, maka kita belum beriman. Padahal ini jangkauannya adalah betul-betul sampai kepada kekekalan. Dan saya
bersyukur sekali ketika disampaikan ini jangkauannya dan pertaruhannya. Memang betul-betul saya bersyukur bahwa memang ini luar biasa kebenarannya. Dan saya diremakan betul-betul di Matius 6 yang Tuhan, karena memang itu ayat pertobatan saya, di mana ketika saya bertobat, Tuhan kasih tahu ayat itu. Matius 6 ayat 33 itu. Hingga malam ini saya sungguh bersuka cita, roh saya bersuka cita sekali. Puji Tuhan, itu yang saya dapatkan, bisa saya bagikan. Iya, Pak Tadus menangkap ya, dan ini bukan sesuatu yang mudah ya Pak Tadus ya. Iya, betul. Dan banyak orang nggak tahan juga nih dengerin kayak gini ya, karena nggak kebayang kali ya. Betul. Tapi ya itu harus disampaikan. Ini memang makanan yang keras ya. Tapi harus diajarkan ya menurut saya Pak Tadus ya, walaupun orang jemaat tuh pada nggak ngerti ya, terus aja gitu. Dengan berbagai cara gitu ya. Nanti pasti ada yang nyantel aja gitu. Betul, tadi di Matius 6:33 juga dulu diajarin kayak gitu, tapi kan pengertiannya beda dengan yang sekarang nih Pak Tadus ya. Baru malam ini connect, baru malam ini saya betul-betul diwahyukan, diremakan. Makanya kenapa Yesus orientasinya bukan hal lahiriah, tapi adalah kerajaan Allah dan kebenaran. Wow, luar biasa, puji Tuhan. Ya, jadi dua hal ini yang saya dapat ya, peremaan saya. Oh, iman. Jadi saya memikirkan materi ini bukan saat hanya baca buku itu dalam benar-benar dalam daily activity saya ya. Kadang-kadang saya mikirin gitu, Tuhan apa sih maksudnya? Nah, saya dapat dua hal ini, bahwa kriteria dari iman keselamatan itu soal jangkauan pengharapanmu dan seberapa pertaruhanmu. Ya. Dan ini bukan suatu yang instan ya Pak Tadus ya, bukan satu yang langsung seketika dapat gitu. Memang harus ditempuh dalam perjalanan. Tahun-tahun di hidup. Gitu. Ya, begitu. Oke. Iya, masih ada yang lain yang mau memberikan tanggapan, memberikan apa yang didapat dari iman keselamatan. Kalau saya pribadi Pak, ini bukan terlintas. Saya benar-benar terlintas ya mengenai iman yang sempurna ini. Menurut saya ya boleh juga dikatakan makanan keras, tetapi ya bagi yang belum tahu mungkin ya, kalau kita memang kalau mereka selama ini mengerti bahwa iman itu hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, wah ini memang iman yang sempurna ini memang satu pengajaran yang bukan berat, tetapi tergantunglah penerimaan mereka. Ya, kalau saya pribadi ini dituntun tadi ke Injil bahwa iman yang sempurna itu ya memang seperti yang Ibrani 11 ayat 10 itu, iman seperti Abraham yang sebenarnya menantikan satu kota yang dibangun oleh Allah, ya. Menantikan ya, dibilang di situ ya. Iya. Menantikan. Iya, menantikan kota yang dibangun oleh Allah. Dan terlepas dari itu, saya diingatkan bahwa Yesus bilang burung punya sangkar, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya mengikut Tuhan itu tidak terus dibawa ke Timotius, bahwa seorang prajurit tidak memusingkan dirinya lagi mengenai penghidupannya. Jadi hal-hal ini merujuk kepada ya kita harus militan seperti Yesus gitu. Militan seperti bukan lagi hal-hal penghidupan dunia. Kalau bagi saya Matius 6 ayat 33 masih ada mengenai pemenuhan kebutuhan di situ. Ya.
Tetapi yang benar-benar serigala punya liang, burung punya sangkar, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya, itu benar-benar radikal. Ya, seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan penghidupannya, itu yang benar-benar terlintas di pikiran saya tadi. Jadi memang terlalu meninabobokan orang percaya kalau sering dibawa kepada hal pemenuhan jasmani. Nah, ini sangat penting kita pahami malam hari ini, dari saya, teman-teman semuanya ya yang mahasiswa, bahwa iman yang sesungguhnya itu adalah iman seperti Abraham, Ibrani 11 ayat 10, bahwa bukanlah kita menanti-nantikan hal yang untuk hal-hal jasmani di bumi ini, tetapi jauh ke depan itu ya kita harus menanti-nantikan langit baru dan bumi baru. Ya, kita mempunyai satu gairah untuk menantikan LB3 itu, Yerusalem baru. Makanya semakin mengenal LB3 membuat kita semakin bergairah. Tapi kalau kita tidak mengenal LB3, gairah kita kurang. Makanya mentor kita Pak Hen sudah mengajarkan, Pak Anton juga ya, udah dua mentor kita udah mengajarkan tentang LB3 nih, langit baru, bumi baru. Kalau Pak Hens kan ke wahyu ya. Jadi mengenal itu lebih dalam akan membuat kita bergairah. Ditambah lagi dengan satu ayat Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal ya. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Wah, ketika kita menangkap ayat itu, hati kita langsung berkobar-kobar, roh kita berkobar-kobar ya. Bahwa saya bersyukur Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat bagi saya. Jadi jangan sibuk dengan perkara di dunia, tak lupa dengan Tuhan. Gitu maksud saya. Jadi bukan berarti kita tidak kerja ya Pak Anton ya, bukan berarti. Tapi tadi saya buka di Matius 5 ayat 3 Pak, bahwa berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, dalam KJV-nya, KJV King James Version-nya, dikatakan berbahagialah mereka yang miskin dalam roh. Ya, artinya orang-orang yang memiliki selalu kerinduan ingin berjumpa dengan Tuhan. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah, kerajaan surga. Dan itu perkataan pertama, ayat 3. Kata berbahagia, ayat yang pertama. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, kasih Pak Lepri. Jadi bukan berarti tadi juga bukan berarti bahwa Allah tidak memenuhi kebutuhan jasmani kita, bukan berarti gitu ya. Jangan salah paham. Bukan berarti begitu, Pak. Itu kan otomatis mengikut. Ya, betul. Ya. Jadi apakah kita bisa minta mukjizat kesembuhan dan seterusnya? Masih. Kita pasti akan tahu, akan meminta seperti apa, karena ada Roh Kudus di dalam kita. Dan kalau memang kita membutuhkan itu, kita bisa minta karena itu Bapa kita. Dan kalaupun kita minta, ya itu bukan semata-mata untuk keegoisan kita atau pasti itu ada selalu berkorelasi dengan ya tujuan yang depan. Misalnya kita minta kesembuhan gitu ya. Kita tahu bahwa sakit ini bukan karena saya melakukan kesalahan atau saya melanggar hukum dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau saya menderita kayak gini, wah ini bisa menghambat saya pertumbuhan, melayani dan seterusnya. Nah, kita bisa ya minta untuk Tuhan sembuhkan dan seterusnya. Iya, Pak. Jadi betul, Pak. Jadi menurut saya poin yang paling underline di sini adalah yang digarisbawahi bahwa iman yang sejati itu sebenarnya yang apa? Kalau mengenai sakit dan berdoa minta sembuh itu pasti. Semua orang kalau sakit doa, Tuhan aku mau sembuh pasti. Tapi mengenai iman underline-nya kita ini adalah iman yang mana nih? Ya iman yang seperti Abraham sebenarnya. Ini yang harus benar-benar dibakar gitu. Ini ditumbuhkan bahwa saya harus, pandangan saya itu kayak Yerusalem baru. Memang targetnya Bapak supaya kita ke sana. Nah, kalau hanya di bumi ini kita
kandas dan kandas, hanya di dalam proses kita kandas bagaimana mau sampai ke sana. Ya, Itu maksud saya, Pak. Makasih. ya, betul. Nah, kalau di iman keselamatan itu, ya, cirinya apa? Salah satu cirinya, kita mau mendapatkan privilege, mendapatkan pemenuhan kebutuhan jasmani jenis apapun gitu ya, kita tetap bisa bersyukur, ya. Karena kita tahu Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita, tahu kapasitas kita, ya. Kalau kita diberkati dengan adanya satu rumah yang mungkin sederhana, itu tidak memusingkan kita. Nah, seperti tadi Pak Levi bilang kan, prajurit. Jadi kalau prajurit itu mau dikasih apa perbekalan, dia nggak pusing kan, karena dia tahu pasti yang diberikan komandannya ke dia itu yang terbaik, yang membuat dia siap untuk bertempur, betul nggak? Dia tidak mungkin misalnya prajurit itu, wah dikasih senjata, bilang, wah ini kurang senjatanya, saya minta lagi. Atau dibekali apa, wah ini kurang, saya perlu lagi nih. Nggak mungkin. Makanya ada di Injil, Pak, asal ada makanan cukup. Ya, asal ada makanan cukup, artinya ya dicukup, yang penting cukup. Ya, karena itu juga sebenarnya pengajaran yang dari dulu, dari bangsa Israel keluar dari Mesir kan, dia dapat mana kan cukup, bener nggak? Dia nyimpen lebih aja jadi busuk gitu. Jadi belajar untuk mencukupkan diri. Jadi mensyukuri apa yang kita terima sekarang, ya, itu tidak memusingkan kita, ya, mau ada secara kuantitas banyak atau sedikit, itu kita tetap bisa menjalani, ya, tugas kita di bumi ini dengan sukacita dan tetap semangat gitu. Oke, silakan lanjut yang lain. Panas. Berarti yang problem itu kalau kita masih mikirin, Pak, ya, aduh, gimana ya besok gitu ya? Aduh, ya, besok gimana gitu? B2 nggak ada, CI nggak ada. Sorry. Besok bakso nggak ada, gimana? Aduh, gitu. Gimana tuh? Oke. Ayo teman-teman, Mina silakan. Vanes, Yanti silakan. Kita berdiskusi, Onsi. Yanri, silakan. Ceritain aja apa yang dipahami gitu ya. Jadi nanti bisa jadi feedback juga, umpan balik buat kita. Ya. Siapa yang mau menambahkan pemahamannya biar kita saling belajar? Jadi juga yang menarik, Pak Anton sampaikan bahwa iman inilah yang kita tuju. Wes. Iman inilah yang kita tuju. Oke, iman yang sempurna, ya, iman yang sejati, iman keselamatan. Jadi kalau masih di iman keyakinan, kita kandas-kandas, maju gas terus, gaspol. Kalau di iman kedua, kali masih kandas, gaspol sampai di iman ketiga, gitu ya. Jangan diproses di tengah jalan kandas, aduh jangan ya, gaspol terus. Ayo teman-teman silakan, waktu masih ada loh. Mumpung Pak Anton masih ada. Setelah jam 10 beliau kerja. Silakan, nah. Vanes, Yandri, sudah iman sempurna semua. Puji Tuhan. Ayo,
Ya, silakan Yanti. Ayo silakan, nggak usah malu-malu kok. Ayo, kalau nggak diceritakan nanti dapat umpan balik nih. Nah, ini tadi Vanes eh, mengetik ya, contoh iman persetujuan pikiran seperti seorang muda yang kaya. Nah, gimana itu Vanes maksudnya? Eh, ya, kalau tadi sempat dibahas kan tentang contoh-contoh dari tiga iman itu. Jadi, saya mm, mengerti dari seorang muda yang kaya dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26 itu sebagai contoh dari iman persetujuan pikiran. Karena di situ orang muda yang kaya itu sangat agamawi gitu. Kayak dia lebih kepada melakukan aturan-aturan Taurat, tapi tidak lebih kepada kayak ada liturginya gitu. Dia lebih kepada aturan-aturan yang dituliskan dalam hukum Taurat, sehingga dia tidak tahu kalau harus sempurna yang sempurna yang berhak untuk masuk dalam kerajaan surga. Masih wakili dengan ketaatan dengan hukum tertulis gitu. Tidak fokus dengan membangun hubungan dengan Allah yang benar. Gitu. Ya. Nah, ini gimana contohnya, betul nggak nih? Ya, betul ya. Ini bisa dibuat bisa menjadi contoh juga ya, bahwa seorang muda yang kaya itu dia kan bilang apa lagi yang kurang gitu. Aku sudah melakukan semua hukum ya. Dan Tuhan Yesus tidak mendina itu kan, tidak menolak itu, bahwa dia memang sudah melakukan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Ya. Jadi itu buat orang Yahudi saat itu ya itu sebenarnya udah sempurna, udah checklistnya sudah dipenuhi semua gitu. Tapi ya kan checklistnya sudah dipenuhi semua, makanya si orang muda kaya itu apalagi nih? Karena misalnya ada 100 checklist, itu udah saya checklist semua, kurang apa lagi? Sebenarnya dalam hatinya dia ingin mendapat pengakuan itu dari Tuhan Yesus. Oh ya, kamu udah sempurna gitu ya. Tapi ternyata Tuhan Yesus malah bilang kalau kamu mau sempurna. Berarti kalau Tuhan Yesus bilang kalau kamu mau sempurna, berarti yang sekarang ini sempurna belum? Ya, belum kan? Ya. Kalau kamu mau sempurna, ikutlah apa dia bilang? Kalau kamu mau sempurna, Tuhan Yesus bilang apa? Jual segala milikmu dan ikut aku. Jual, bagikan, dan ikut aku. Itu sempurna gitu. Artinya kembali lagi kan penurutan kepada kehendak Allah. Jadi kamu menuruti
kenal yang sempurna ya udah ikut Tuhan Yesus nih, apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu loh kesempurnaannya di situ ya. Jualah segala milikmu, bagikan, itu artinya ini jangan jadi mengikat lagi selama ini, itu jadi pengikat kamu ya. Lepaskan yang mengikat kamu, baru bisa ikut Tuhan Yesus. Nah, itu baru perjalanan menuju kesempurnaan. Jalan keselamatan yang sempurna itu dimulai dengan meninggalkan yang mengikat kita, semua yang mengikat kita, beban dan dosa, baru kita bisa mulai melakukan perjalanan. Itu. Jadi nah ini jadi menarik ya. Di iman keselamatan ini, iman yang sempurna ini gitu, itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan kita mulai melepaskan ya hal-hal yang mengikat, yang mendominasi pemikiran kita yang bukan berasal dari Allah. Termasuk yang di dalam dicontoh seorang muda yang kaya, kekayaannya itu ternyata menjadi pengikat. Betul nggak? Kalau bukan menjadi pengikat, mungkin Tuhan Yesus tidak suruh dia jual dan suruh dibagikan gitu. Ya, ternyata itu menjadi pengikat, mengikat dia, membatasi dia. Nah, Tuhan Yesus lepaskan. Karena kalau masih, istilahnya gini, kalau ikut Yesus tapi masih membawa beban dosa itu, nggak bisa belajar, nggak bisa terbang gitu istilahnya. Kalau orang pesawat mau terbang, kalau dikasih berat batu 1 ton ya nggak mungkin bisa terbang gitu, walaupun sekuat-kuatnya. Nah itu juga ya buah kita lihat ya, ciri-ciri adanya iman keselamatan itu sudah mulai meninggalkan beban dan dosa ya, ikatan-ikatan beban dan dosa ya. Jadi kalau kita masih istilahnya gini ya, kita masih punya dosa yang dipelihara terus ya, dipelihara ya, itu kita nggak akan sampai di iman keselamatan ini ya. Itu baru saya dapat juga, oh ya kalau kita masih memelihara satu dosa, satu yang kita tahu bahwa itu Tuhan tidak berkenan, tapi kita tetap terus pelihara, nah itu tidak akan membuat kita bisa terbang ya, tidak akan bisa kita menjalani iman keselamatan itu. Oke, Pak Levi.